Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Kusuma Arishifa dengan NIM 1908304120, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas C. Video kali ini akan membahas atau merangkum artikel yang sudah saya buat dengan judul Studi Kitab Tafsir An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Bayan dan Pemikiran Metode Tafsir TM Hasbi Asidiyaki dengan kerangka analisis metodologis menurut Islah Husniyat. Kita mengawali riwayat hidup Hasbi Asidiyaki terlebih dahulu. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Tengku Muhammad Hasbi Asidiyaki dengan gelar Profesor Dr. Honoris Causa. Ia lahir di Lexemouwe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Jika kita lihat dari nama belakangnya yaitu Asidiyaki, beliau ini merupakan keturunan dari sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau generasi ke-37. Hasbi Asidiyaki merupakan seorang ulama Indonesia yang ahli pada bidang ilmu fikih dan usul fikih, tafsir hadis, dan ilmu kalam. Ia ini mengawali pembelajaran qiraat dan tajwid serta dasar-dasar tafsir fikih ini pada ayahnya di usia 8 tahun, dan di usia tersebut ia berhasil atau mampu menyelesaikan membaca Al-Quran. Dan di tahun 1912 hingga 1920 ia memutuskan untuk menjadi santri di beberapa pesantren, sehingga ia ini memperoleh syahadah yang artinya ilmunya cukup dan berhak mendirikan sebuah pesantren. Di tahun 1926 ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Irsyad Surabaya bersama Syekh Al-Kalali. Madrasah Al-Irsyad ini merupakan sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkarti. Beliau ini merupakan ulama dari Sudan yang memiliki pemikiran yang modern. Hasbi Asidiyaki ini di sana mengambil pelajaran tahassus atau spesialis dalam bidang pendidikan dan bahasa selama 2 tahun. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa beliau ini memiliki gelar Profesor Dr. Honoris Causa. Nah, beliau ini mendapatkan 2 gelar dari 2 universitas yang berbeda. Yang pertama dari Universitas Bandung dan yang kedua yaitu dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Gelar ini diberikan kepada Hasbi karena kedalaman pengetahuan, kedalaman keilmuannya mengenai keislamannya dan pengakuan ketokohannya sebagai ulama. Nah, di tahun 1966 beliau ini ditetapkan menjadi guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang keilmuan hadis dan hukum Islam. Lalu ia juga menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah hingga tahun 1972. Di tahun 1961 sampai 1971 ia menjadi rektor Universitas Al-Irsyad Surakarta. Lalu di tahun 1967 ia mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan mengajar serta menjabat juga menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah di Unisula Semarang. Nah, dia juga menjadi dosen di Universitas Muslim Indonesia Makassar dalam kurun waktu 1960-an. Hasbi ini merupakan ulama yang produktif dalam menuangkan ide-idenya, menuangkan ide-ide pemikiran keislamannya dengan pengalaman yang banyak dari mengajar madrasah atau sekolah. Dia memiliki banyak sekali karya yang sudah diketahui banyak orang. Dia memiliki 73 judul dan 142 jilid. 36 judul ini berisi fikih, lalu 8 judul berisi hadis, 9 judul berisi tafsir, 5 judul berisi tauhid, dan sisanya berisikan tema-tema yang umum.
Di tahun pertama Hasbi di Yogyakarta, sekitar tahun 1952, karya yang pertama ia terbitkan atau ia tekunin dalam bidang tafsir yaitu Tafsir An-Nur, yang ia tulis di tengah-tengah perdebatan mengenai boleh atau tidaknya menerjemahkan sekaligus menuliskan Al-Quran dalam bahasa non-Arab, dan Tafsir Al-Bayan yang disusun untuk melengkapi tafsir sebelumnya. Nah, pembahasan inti kali ini yaitu mengenai Tafsir An-Nur. Tafsir An-Nur ini disusun dan ditulis oleh Hasbi selama 9 tahun, dari tahun 1952 sampai 1961 di Yogyakarta. Di sela-sela kesibukannya mengajar, memimpin fakultas, menjadi anggota konstituante, dan kegiatan lainnya, ia menyempatkan untuk menemukan ide-ide pendidikan keislamannya. Ia tidak menjadikan ini sebagai beban untuk dia. Karena dengan bekal pengetahuannya, semangat dan dambaan untuk menghadirkan kitab tafsir yang dalam bahasa Indonesia, ia mendiktekan naskah kitab tafsirnya kepada pengetik dan langsung menjadi naskah siap cetak. Pada jilid 1 Tafsir An-Nur ini, Hasbi mengemukakan beberapa informasi seperti motivasi penulisan tafsir, kenapa tafsir ditulis, perlu dikaji, perlu dicetak. Yang pertama, perkembangan perguruan tinggi di Indonesia membutuhkan untuk melebarkan atau meluaskan perkembangan kebudayaan Islam. Lalu yang kedua, untuk mempermudah pemeluk agama Islam memahami kitab sucinya sendiri, yaitu Al-Quran. Lalu yang ketiga, untuk memperbanyak karya-karya literatur Islam untuk mewujudkan tafsir yang sederhana, menuntun para pembacanya dalam memahami ayat-ayat dengan ayat. Lalu ada Tafsir Al-Bayan yang merupakan hasil kedua yang dikarang oleh Hasbi. Penyusunan Al-Bayan ini bertujuan untuk melengkapi sistem terjemahan dalam Tafsir An-Nur dan untuk meluruskan kembali terjemahan-terjemahan Al-Quran yang telah beredar pada masa itu. Latar belakang penulisan Tafsir Al-Bayan ini terinspirasi dari karya tafsir penulisan yang pertama, yaitu Tafsir An-Nur. Hasbi juga menyatakan sebuah pernyataan mengenai latar belakang penulisan ini dapat disimpulkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, Hasbi menyadari bahwa karya tafsir sebelumnya masih perlu dikembangkan dan disempurnakan, khususnya dari aspek metodologi tafsir. Dari faktor eksternal, Hasbi menyatakan bahwa terjemahan atau tafsir-tafsir yang ada pada masa itu perlu ditinjau dan disempurnakan kembali, karena di zaman itu telah banyak beredar karya tafsir. Salah satunya Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Isi tafsir tersebut lebih mementingkan keterangan arti tiap-tiap ayat. Nah, Hasbi mempertimbangkan bahwa penafsiran tersebut perlu ditinjau ulang dan disempurnakan, yang akhirnya Al-Bayan ini bukan hanya keterangan arti tiap-tiap ayat, namun juga arti kata demi katanya. Nah, pada poin metode teknik penulisan ini kita ambil dari pemikiran Islah Gusnian. Yang pertama itu ada sistematika penyajian. Islah Gusnian dalam sistematika penyajian ini membagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu penyajian runtut, yang merupakan model sistematika penyajian penulisan tafsir yang rangkaian penyajiannya mengacu pada urutan surat yang ada dalam model mushaf standar dan urutan turunnya wahyu. Lalu yang kedua ada sistematika penyajian runtut tematik, yaitu suatu bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur paparannya diacukan pada tema tertentu atau pada ayat, surat, dan juz tertentu. Literatur tafsir yang menggunakan model penyajian tematik dikelompokkan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama penyajian tematik klasik, dan yang kedua penyajian tematik modern.
Nah, poin kedua yaitu bentuk penyajian. Para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran mempunyai suatu bentuk uraiannya tersendiri dalam penyajian karya tafsir yang disebut dengan bentuk penyajian tafsir. Islah Gusmian membagi bentuk penyajian tafsir ini menjadi dua, yaitu penyajian global dan penyajian rinci. Penyajian global ini bentuk uraiannya dilakukan secara singkat, sedangkan yang rinci dilakukan dengan detail, mendalam, dan komprehensif. Yang ketiga yaitu gaya bahasa. Islah Gusmian menganalisis gaya bahasa penulisan yang dilakukan oleh penafsir dalam karya tafsirnya. Kategorisasi yang dipakai mirip dengan jurnalistik. Ada 4 gaya bahasa yang Islah Gusmian kemukakan. Yang pertama itu ada gaya penulisan kolom. Ini menggunakan kalimat singkat, lugas, dan jelas. Yang kedua ada gaya bahasa penulisan reportase. Ini tuh seperti majalah atau koran yang menginformasikan berbagai peristiwa dengan memakai kalimat yang sederhana, komunikatif, elegan, bersifat pelaporan, human interest, dan untuk menarik emosi pembaca dan membawanya masuk ke dalam tema pembahasan. Lalu ada gaya penulisan ilmiah. Yang ini tuh bahasa tulisan tafsir dalam penggunaan bahasanya memberikan rasa formal dan resmi, sehingga mengurangi emosi dari pembaca. Lalu ada gaya bahasa penulisan populer, yaitu gaya bahasa yang menggunakan diksi dan kalimat sederhana, mudah, dan populer yang sekiranya bisa dipahami oleh pembaca. Lalu yang keempat, poin keempat yaitu bentuk penulisan. Bentuk penulisan tafsir merupakan mekanisme penulisan yang berkaitan dengan berbagai aturan teknis dalam penyusunan keredaksian sebuah karya tafsir. Bentuk penulisan yang dikemukakan oleh Islah Gusmian terdapat 2 kategori. Yang pertama yaitu bentuk penulisan ilmiah dan yang kedua bentuk penulisan non ilmiah. Bentuk penulisan ilmiah ini yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga catatan kaki dan catatan perut atau body note menjadi sangat penting dalam bentuk penulisan ilmiah. Lalu bentuk penulisan non ilmiah ini berupa mengindahkan dan tidak memikirkan aturan penulisan ilmiah. Nah, poin kelima yaitu kepengarangan. Dalam konteks kepengarangan ini saya mengartikan bahwa Islah Gusmian ini sebagai sifat mufasir. Mengemukakan sifat mufasir itu ia membagi menjadi 2 kategori. Yang pertama mufasir individual, yaitu karya tafsirnya ditulis oleh 1 orang. Lalu yang kedua ada mufasir kolektif atau tim yang karya tafsirnya disusun dan dihasilkan oleh 2 orang atau lebih. Sifat kolektif ini dirinci menjadi 2, yaitu kolektif resmi yang bentuknya resmi oleh lembaga tertentu yang menulis tafsir dengan sebuah tim khusus, dan kolektif tidak resmi yang terdiri hanya dari 2 orang penulis saja. Selanjutnya yaitu poin metode aspek hermeneutik yang juga merupakan pemikiran dari Islah Gusmian. Yang pertama ada mengenai metode tafsir. Metode tafsir ini merupakan kaidah atau tata cara yang harus dilalui dalam proses penafsiran Al-Quran. Islah Gusmian membaginya menjadi 3 metode. Yang pertama, metode riwayat yang penafsirannya dengan memanfaatkan data riwayat yang berasal dari Nabi atau sahabat sebagai acuan utama dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, biasanya metode riwayat ini semakna dengan metode tafsir bil ma'tsur. Lalu yang kedua ada metode pemikiran. Ini proses penafsirannya disandarkan pada kesadaran bahwa Al-Quran dalam konteks bahasanya berhubungan erat dengan aspek budaya dan sejarah. Lalu yang ketiga ada metode interteks. Ini berhubungan dengan teks-teks lain yang muncul mendahului sebuah teks yang baru muncul.
sehingga dalam proses penafsiran sebuah karya tidak lepas dari karya-karya tafsir yang lebih dahulu muncul sebelumnya. Lalu yang kedua ada nuansa atau corak. Islah Gusmian ini mengatakan bahwa nuansa tafsir sejalan dengan corak tafsir. Corak dan nuansa ini dipengaruhi oleh basis intelektual mufasirnya, sehingga muncul berbagai corak tafsir: fikih, sufi, falsafi, ilmi, adab al-ijtimai, dan lain sebagainya. Pemetaan nuansa tafsir oleh Islah Gusmian didasarkan pada ruang dominan yang dijadikan sudut pandang suatu karya tafsir seperti nuansa kebahasaan, sosial kemasyarakatan, teologis, sufistik, dan psikologis. Dan yang ketiga yaitu pendekatan tafsir. Pendekatan tafsir ini merupakan titik awal dalam proses penafsiran Al-Quran. Meskipun pendekatan tafsirnya ini yang digunakan itu sama, tetapi bisa menghasilkan corak yang berbeda. Islah Gusmian ini membagi dua pendekatan, yaitu pendekatan tafsir tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tafsir tekstual ini merupakan praktik penafsiran yang lebih berpusat pada teks yang ada dalam dirinya, dan pendekatan kontekstual ini lebih berorientasi pada konteks penafsir teks Al-Quran. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh analisis dan lokalitas pada kitab tafsir, dan saya akan mencoba menganalisis atau menjelaskan salah satu ayat dari tiap-tiap kitab tafsir. Yang pertama pada kitab tafsir An-Nur terlebih dahulu. Saya mengambil contoh analisis etika berkomunikasi dalam Islam. Di dalam Al-Quran ini ditemukan cukup banyak ayat yang menggunakan istilah qaul yang digandeng dengan sifat tertentu yang dikategorikan sebagai kaidah atau etika berkomunikasi menurut Al-Quran. Ini tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di sini Hasbi menafsirkan ayat tersebut bahwa tidak ada sesuatu nikmat yang diterima oleh manusia yang lebih daripada nikmat dari Allah. Sedangkan berikutnya nikmat kasih sayang orang tua. Karena itu seseorang hendaklah memulai mensyukuri nikmat Allah dan kemudian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh orang tua. Nah, pada tafsir Al-Bayan saya mengambil contoh analisis mengenai nasih dan mansukh yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya ayat mana saja yang kami menasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Hasbi berpendapat bahwa syariat menasahkan syariat yang lainnya adalah wajar. Syariat Musa menasahkan sebagian dari hukum-hukum Ibrahim. Syariat Isa menasahkan sebagian dari hukum-hukum Musa. Syariat Islam menasahkan syariat-syariat yang telah lalu. Demikian juga dalam sebagian hukum dalam suatu syariat dihapuskan oleh hukum yang lain dalam syariat itu sendiri. Para kaum muslim mula-mula menghadap Baitul Maqdis, kemudian ke Ka'bah. Hasbi ini juga berpendapat tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang dinasahkan oleh ayat-ayat Al-Quran sendiri. Yang ada hanyalah pentakwilan atau pentaksihan atau pentakwitan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini rangkuman dari artikel yang sudah saya buat mengenai studi kitab tafsir An-Nur dan kitab tafsir Al-Bayan dan pemikiran metode tafsir Hasbi As-Siddiqi dengan kerangka analisis metodologis menurut Islah Gusmian. Semoga rangkuman kali ini bermanfaat bagi yang menonton. Mohon
maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.